Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa hikmahnya? Kenapa putra-putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus meninggal? 3 putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus meninggal. Dimulai daripada anak pertama Qasim, kemudian anak kedua Abdullah, kemudian anak putra ketiga Ibrahim dari Maryah Al-Qibtiyah. Kata para ulama hikmah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh punya anak laki-laki yang hidup. Yang pertama, karena kebiasaan seorang nabi, kalau punya anak pasti anaknya akan meneruskan kenabiannya. Ibrahim punya anak Ismail jadi nabi. Kemudian punya anak Ishak jadi nabi. Ishak punya anak Yakub jadi nabi. Yakub punya anak Yusuf jadi nabi. Zakaria punya anak Yahya jadi nabi. Begitu kebiasaan para nabi. Nabi Daud punya anak Sulaiman jadi nabi. Kalau seandainya putra-putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, maka apa gunanya kalimat Khatamul Anbiya, penutup para nabi? Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggal. Jadi hikmah yang pertama, bahwa meninggalnya putra-putra nabi karena kebiasaan warisan para nabi diwariskan putra-putranya. Dengan meninggalnya putra-putra Rasul, berarti tidak ada nabi kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, supaya tidak ada ghulu. Sebab kalau seandainya putra-putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, walaupun mereka tidak jadi nabi, boleh jadi akan banyak orang yang mengkultuskan. Jangankan lagi putra-putra Nabi, kita lihat cucu Nabi, Husain ibn Ali. Bagaimana orang-orang Syiah terlalu mengkultuskan sampai sebagian mereka menuhankan. Maka supaya tidak ada hulu, tidak ada ekstrim dalam memuja dan memuji dalam Islam. Sebagaimana orang-orang Nasrani tersesat karena terlampau memuji Isa, Yahudi tersesat karena terlampau memuji Uzair, maka dengan meninggalnya putra-putra Rasul, maka Islam menutup pintu al-ghulu fiddin. Kemudian hikmah yang ketiga, bahwa Nabi adalah warisan semua manusia, bukan warisan putra-putranya. Nabi itu warisan kita semuanya. Makanya Rasul mengatakan, innal anbiya la nuras. Kami para nabi tidak pernah mewariskan. Yang kami wariskan semua sedekah bagi umatnya. Jadi Nabi itu warisan kita. Warisan kita semuanya. Dan Nabi hanya mewariskan kepada para ulama. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kemudian yang keempat hikmahnya. Karena dengan tidak hidupnya putra-putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terjadi kekhilafahan. Kekhilafahan di luar daripada jalur kenabian. Abu Bakar dari Bani Taim, Umar dari Bani Adi, Utsman dari Bani Umayyah, Ali dari Bani Hashim. Sehingga terjadilah syura, dan itu menjadi hikmah luar biasa bahwa Islam digenggam oleh orang-orang sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidaklah Rasul meninggal kecuali sudah tersiapkan dalam Islam semua ada dari seluruh aspek sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dihajatkan manusia ada. Dan itulah ilmu parenting yang luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mampu mengkader setelah wafatnya yang dihajatkan dalam Islam ada semuanya. Dan yang terakhir itu hikmahnya, bahwa dengan meninggalnya putra-putra Rasul, di sini ada ujian berat bagi Nabi. Karena Rasul yang mengatakan, inna asyaddal bala indallahil anbiya, yang paling besar ujiannya hanya para nabi. Kemudian summal amsalu fal amsal, kemudian orang setelahnya. Artinya bahwa Anda yang tidak memiliki keturunan, Nabi punya keturunan tapi meninggal, sama juga tidak punya keturunan. Atau Anda yang kemudian ditinggal meninggal oleh putra putri, baik ketika bayi atau ketika besar, maka itu pernah dialami oleh orang terbaik
manusia Rasul kita Muhammad SAW dan jadi sebuah teladan bagaimana cara menghadapi musibah apabila berkenan dengan meninggalnya putra dan putri kita. Karena bagaimanapun musibah terbesar dalam keluarga adalah ketika meninggal buah hati kita. Orang tua meninggal musibah, pasangan meninggal musibah, tapi anak meninggal besar. Jauh lebih besar musibahnya dibandingkan meninggal orang tua ataupun pasangan. Makanya diperlukan sabar. Ada hikmah kesabaran yang dicontoh oleh umat Islam. Inilah di antara kenapa hikmah putra Nabi SAW meninggal dunia dan tidak ada satupun yang hidup. Karena memang tidak ada jalur kenabian itu dari perempuan. Karena kita tahu turunan Rasul hanya ada dari Fatimah. Dari Fatimah lahir Hasan dan Husain. Dan keduanya akan menjadi pemimpin para pemuda di sorga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada hikmah di balik kajian wafatnya putra Rasul dan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam.